Rizky Pratama, cari mati. Sisa-sisa kekuatan suku iblis. Bima Nugroho, pemimpin suku iblis, berusaha menggunakan harta karun suku naga kekuatan mutiara naga air dan api untuk menghidupkan kembali Agus Saputra. Dengan dalih membasmi iblis, membantai suku naga. Adi Sutanto, putra mahkota rumah keluarga Sutanto. Rizky Pratama, Dewi jangan Santoso, melawan lagi, gadis kecil serahkan suku mutiara naga. Aku akan mengampunimu. Kejar mereka. Kamu baik-baik saja? Mereka semua bilang aku adalah Rizky Pratama, akan menyakiti orang kamu. Mengapa kamu datang menyelamatkanku? Ibuku pernah bilang, perbedaan antara baik dan buruk dinilai dari perbuatan, bukan dari niat. Beberapa orang juga melakukan hal buruk, beberapa iblis justru selalu berbuat baik. Aku tidak pernah menyakiti siapapun. Maka kamu bukan Rizky Pratama. Tenang saja, aku pasti akan menyelamatkanmu. Cepat, larilah! Aku tidak bisa jalan lagi. Ambil ini. Ini adalah harta karun suku nagaku, mutiara naga air dan api. Keduanya jika berkumpul, akan menimbulkan fenomena es dan api. Ambil ini dan cepat pergi. Jika hari ini aku selamat, di kemudian hari aku akan menggunakannya untuk menemukanmu. Mutiara naga api sudah aku terima, tapi aku tidak bisa meninggalkanmu. Begini, sembunyilah dulu, aku akan mengalihkan perhatian mereka. Namaku Dewi Santoso. Siapa namamu? Namaku Adi Sutanto. Aku di sini. Di mana Rizky Pratama kecil itu? Katakan. Aku tidak tahu. Cari mati. Aku tanya sekali lagi. Di mana sisa-sisa suku naga itu? Kamu tanya aku 100 kali pun, aku tetap tidak tahu. Hahaha, baiklah. Maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Sutanto. Adi Sutanto. Kakak Adi Sutanto. Ayo! Cari sisa-sisa suku naga itu. Hadi Sutanto, aura Adi Sutanto menghilang di sini. Dan tadi, milik sang putra mahkota papan roh berkedip. Hadi Sutanto, tetua besar rumah keluarga Sutanto, mungkin sudah mengalami nasib buruk. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Adi Sutanto adalah jenius terhebat di rumah keluarga Sutanto kami. Calon pemimpin rumah berikutnya. Pergi, perluas area pencarian untukku. Bahkan jika harus mencari di seluruh langit dan bumi, juga harus menemukan Adi Sutanto. Ayo! 20 tahun kemudian. Bima Nugroho, hari ini aku akan membalaskan dendam untuk kakak Adi Sutanto. Ingin membalas dendam si celaka itu, kamu juga harus punya kemampuan untuk itu. Jangan hina Adi Sutanto. Tubuh naga sejati.
Adi Sutanto. Kamu punya kekuatan perlindungan dari Mutiara Naga Api. Bahkan jika seluruh dunia ini dibalik, aku pasti akan menemukanmu. Yang Mulia Orang Bawah mengirim kabar. Aisyah Santoso, asisten Dewi Santoso ditemukan di Lanzhou diduga ada kabar tentang Bapak Adi Sutanto. Segera berangkat ke Lanzhou. Ya, Anak, Adi Sutanto, tunggu. Li Guihua, ibu angkat Adi Sutanto ibu. Mu Changsheng, ayah angkat Adi Sutanto, ayah. Nanti setelah aku dapat uang dan menikah dengan Siti, aku akan ajak kalian tinggal di kota. Baik. 20 tahun yang lalu, saat aku menemukanmu, kamu masih sekecil ini. Sekarang sudah tumbuh jadi pemuda dewasa. Jangan lupa jaga Siti baik-baik. Dia kan sudah hamil. Bawa ini untuk dia biar badannya kuat. Kerja yang baik, berusaha supaya cepat menikah. Baik, kalau begitu ayah, ibu aku pergi dulu ya. Kak Adi. Aku nanti Siti Lestari pasti akan menikah denganmu. Halo Siti, aku mau ke kota jadi kurir pengantar makanan, berusaha cepat-cepat kasih kamu dan anak rumah yang nyaman. aku tahu. Halo. Pak Eko. Aku. Ada kejutan untukmu. Grup Santoso. Wah, megah sekali. Ini kan iring-iringan mobil ketua grup Santoso. Katanya, mereka grup perusahaan publik nomor 1 di dalam negeri. Orang-orang kayak kita ini, seumur hidup nggak mungkin bisa kontak. Sudah hampir siang, masih panas sekali. Siti hamil tapi masih harus kerja, sungguh payah. Kebetulan bawa sup ayam untuk dia, biar badannya kuat. Ternyata benar orang dari keluarga Sutanto. Matilah kau. Kak Adi, Ibu Dewi, Anda bermimpi tentangnya lagi? masih belum ada kabar tentang Kak Adi. Anak buah masih menindaklanjuti petunjuk, tapi sudah bertahun-tahun berlalu dan hanya ada Mutiara Naga Api sebagai petunjuk. Informasinya terlalu sedikit. Kak Adi, entah kapan bisa bertemu lagi. Ayo Adi. Datang. Adi, ayo. Berhenti. Aisyah Santoso, Aisyah, berhenti cepat. Dewi Santoso, ada apa? Kurir yang lewat tadi, aku dengar namanya adalah Adi Sutanto. Kebetulan sekali. Dewi Santoso jangan-jangan salah dengar? Aku juga tidak yakin. Tapi meski hanya ada sedikit petunjuk, aku pasti tidak akan melewatkannya. Aisyah, kamu segera pesan 1000 order. Tidak 10.000 order makanan. Cari kurir itu di seluruh kota. Aku harus segera menemukannya. Eko Wibowo, Siti Lestari, aku ada kejutan untukmu. Eko Wibowo, anak orang kaya. Kalau ada urusan, bilang saja langsung. Eko Wibowo. Aku. Hamil anakmu. Terus, Eko Wibowo, malam itu kamu bilang akan bertanggung jawab padaku. banyak yang mau aku tanggung jawabi. Kamu. Sadarlah posisimu. Menikah denganku, Eko Wibowo. Kamu pantas? Urus sendiri anak itu. Jangan buang waktuku. Eko Wibowo, asal kamu mau, aku rela melakukan apa saja. Apa saja rela dilakukan. Kebetulan perusahaanku belakangan ini mengalami masalah kecil. Perlu seseorang untuk menanggung hutangku. Menanggung hutang? Setelah berhasil, aku akan menikahimu. Kamu benar-benar mau menikahiku? Kalau begitu, berapa banyak yang harus ditanggung? Tidak banyak. 1 miliar. Hei kurir brengsek, tahu ini tempat apa? Berani masuk sembarangan. Mas itu pacarku kerja di dalam. Aku mau antar makanan untuknya. Mau ngasih makan apaan? Cepat pergi. Kamu. Maaf Kang Li, ini sepupuku dari kampung. Lestari.
kok kamu datang? Aku bawa sup ayam untukmu. Lestari, bukannya aku pacarmu? Kenapa kamu bersama? Sudahlah, sudah aku bilang. Jangan cari aku ke sini. Ini kawasan orang kaya, ini tempat untuk orang sepertimu datang ke sini. Siti Lestari, ini salahku. Jangan marah lagi. Marah-marah nggak baik buat kesehatan. Ini sup ayam kampung yang dimasak di rumah. Orang tuaku pesan khusus buat kamu biar sehat. Aku tahu. Cepat-cepat pergi sana. Tunggu sebentar. Ini uang dari kerja antar makanan selama sebulan ini. Semuanya aku transfer ke kamu. Tenang saja, aku pasti akan segera memberimu rumah yang nyaman untukku dan anak kita. Cuma segini doang? Siti Lestari, tenang saja. Aku pasti akan giat kerja antar makanan. Berusaha agar kamu dan anak bisa tinggal di rumah besar. Baik, aku tahu. Cepat-cepat pergi sana. Aku mau pergi antar makanan ya. Jangan lupa minum supnya. Aku hanya bisa menikah dengan Eko Wibowo yang berkuasa dan berpengaruh. Baru bisa jadi orang terpandang. Aku, Siti Lestari, sudah nggak mau lagi hidup seperti dulu, yang selalu diremehkan dan menderita. Adi Sutanto, jangan salahkan aku karena kejam. Harus kau jadi kambing hitam? Menanggung utang 1 miliar ini. Dengar belum? Baru saja grup Santoso membuat 10.000 pesanan, mencari seseorang bernama Adi Sutanto. Sekarang platformnya sampai crash orang pada rebutan. Adi Sutanto ini siapa sebenarnya? Pesanan dari grup Santoso. Dewi Santoso, sejauh ini sudah datang ribuan kurir, tidak ada satupun yang bernama Adi Sutanto. Kalau begitu, lanjutkan pemesanan 10.000 order tidak cukup. Kalau begitu 20.000 order, 100.000 order sampai ketemu. Saya mengerti. Minggir. Jangan menghalangi jalan. Adi. Dewi, pesanan luar Anda. Kamu bernama Adi Sutanto, benarkan kita pernah bertemu di pintu masuk grup Santoso? Benar, aku bernama Adi Sutanto. Tapi Nona, aku tidak mengenalmu. Aku Dewi Santoso, adik gadis kecil yang kamu selamatkan 20 tahun lalu. Maaf, Dewi Santoso, waktu aku kecil, aku cedera dan kehilangan ingatan. Aku tidak ingat hal-hal dulu. Apakah benar-benar hanya nama yang sama saja? Apakah aku terlalu terburu-buru? Ini pesananmu? Oh baik, tidak ada apa-apa. Aku pergi mengantar pesanan. Bola api naga. Aisyah, cepat naik mobil. Adi Sutanto. Siti Lestari. Kamu datang? Aku punya kabar baik untukmu. Uang yang kamu berikan padaku, kumasukkan ke produk investasi. Tak disangka, untungnya ratusan ribu rupiah. Banyak sekali, kamu hebat Siti Lestari. Ini kontrak bagi hasil investasi. Aku berencana untuk mentransfer sebagian besar dividennya padamu. Oh. Siti Lestari, simpan saja uangnya. Aku lebih tenang kalau kamu yang menyimpannya. Aku menikahimu untuk menjadi istri yang baik, bukan mengincar uangmu. Baiklah. Wah, ada pesanan lagi. Baiklah, kalau begitu kamu antar makanan saja. Beli rumah besar untukku dan anak kita. Baik.
Siti Lestari, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Adi Sutanto, jangan salahkan aku karena menipumu. Hanya dengan kamu yang menanggung utang miliaran ini untukku, aku baru bisa menikahi Eko Wibowo dan hidup sesuai keinginanku. Eko Wibowo, misi berhasil. Eko Wibowo, setelah pernikahan kita selesai, baru kuberikan padamu juga tidak terlambat. Baiklah, karena kamu sudah menyelesaikan masalah ini untukku, maka aku juga akan menepati janjiku. Besok kita akan mengadakan pernikahan di Hotel Santoso terbesar di kota Lan. Eko Wibowo, kamu baik sekali. Berani main-main denganku. Lihat bagaimana aku menghancurkanmu. Hei Adi Sutanto, makan. Makasih kali. Kakak Adi Sutanto. Nona Dewi Santoso, kamu datang? Aduh, wanita cantik ini ternyata mencarinya. Anak ini dapat rezeki nomplok ya. Adi Sutanto, aku datang ingin bertanya, dari mana kamu dapat mutiara ini? Oh, ini aku sudah memakainya sejak kecil. Aku juga tidak tahu apa ini. Tapi kadang-kadang bersinar di malam hari. Bersinar? Dewi Santoso, mutiara naga api dan identitas Tuan Adi Sutanto sangat penting, tidak boleh sembarangan dibocorkan. Sudah, Adi Sutanto. Pertanyaanku sudah selesai. Aku duluan pergi. Terima kasih ya. Oh, tidak apa-apa, hanya hal kecil. Dewi Santoso, ini data Tuan Adi Sutanto. Dia diadopsi oleh sepasang suami istri petani 20 tahun yang lalu. Semua informasinya pada dasarnya cocok dengan orang yang Anda cari, tapi masih kurang satu bukti penentu. Maksudmu soal keaslian mutiara naga api itu? Ya, hanya ketika mutiara naga air dan api berkumpul dan memunculkan fenomena dua dunia es dan api, barulah identitasnya bisa dipastikan. Segera beritahu keluarga untuk mengirimkan mutiara naga air. Kita temui Adi Sutanto. Begitu mutiara naga air tiba, aku bisa langsung memastikan identitasnya. Baik. Adi Sutanto, 20 tahun telah berlalu. Jangan-jangan kau sudah... Adi Sutanto, ada yang mendengar kabar tentang keberadaan Adi Sutanto di Provinsi Lan. Kau bilang ada kabar apa? Kabarnya akurat? 100% benar. Hanya saja, sepertinya Adi Sutanto kehilangan ingatan tentang rumah keluarga Sutanto. Tidak apa. Kitab Ilahi Sutanto adalah peninggalan pemimpin rumah keluarga Sutanto kami, berisi seluruh kekuatannya. Adi kecil adalah penerus yang dipilih oleh pemimpin kami, Rian Sutanto, untuk mewarisi kekuatan itu dan membangkitkan ingatannya. Saat itu, di seluruh alam semesta selain 3 penguasa itu, takkan ada yang bisa menandinginya. Ayo bawa kitab Ilahi Sutanto dan jemput Adi kecil pulang. Baik. Kok lama banget sih? Maaf ya, macet di jalan. Kenapa hari ini ramai sekali? Nikahan kali. Ada orang kaya yang sewa seluruh hotel. Mana sempat makan? Sibuk banget. Makasih. Kalau nanti aku dan Siti Lestari bisa nikah di sini, bagus banget. Para hadirin, hari ini merupakan kehormatan untuk mengundang semua orang hadir menyaksikan pernikahan Eko Wibowo dan Nona Siti Lestari. Mari kita sambut Eko Wibowo dan pengantin wanita tercantik hari ini, Siti Lestari, untuk naik ke panggung. Nona Siti Lestari, apakah Anda bersedia menikahi Eko Wibowo? Baik dalam suka maupun duka, selalu setia mendampinginya. Saya bersedia. Eko Wibowo, kepada istri Anda, Nona Siti Lestari, ada yang ingin Anda katakan?
Siti Lestari adalah pendamping setiaku. Dia telah memberikan banyak bantuan kepadaku. Aku sangat bersyukur bisa menikahinya. Suamiku, itu sudah seharusnya kulakukan. Lihatlah sikapnya yang sok jagoan itu. Memang kelihatan asalnya dari kampung. Iya, betul. Demi masuk keluarga kaya, malu-maluin aja. Baik, mari mempelai pria mengenakan cincin kepada mempelai wanita. Siti Lestari. Siti Lestari. Kenapa dia datang? Siti, ini bagaimana bisa terjadi? Kenapa kamu tiba-tiba menikah? Siapa kamu? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Aku juga tidak mengenalmu, tolong segera pergi. Kamu tidak mengenalku, aku pacarmu. Cukup, panggil orang. Buang orang gila ini keluar. Siti, kamu pernah bilang akan menikah denganku. Kenapa mempelai prianya bukan aku? Kamu tidak memberiku penjelasan. Aku tidak akan pergi meski mati. Kejadiannya persis seperti yang kamu lihat. Hari ini aku akan menikah dengan Eko Wibowo. Dan yang selalu ingin kunikahi hanya Eko Wibowo. Lalu aku bagaimana? Bukankah kamu pernah bilang, tunggu sampai aku mengumpulkan cukup uang untuk beli rumah, kita akan menikah? Menunggumu. Menunggumu setiap hari tinggal di desa, bertani dan mengangkut kotoran sebulan hanya dapat beberapa ribu rupiah. Menunggumu bangun pagi dan pulang malam, bertani seumur hidup, tapi bahkan tidak bisa beli rumah Adi Sutanto. Kamu pikir Siti Lestari seperti orang bodoh? Jadi tahun-tahun ini, semua usaha dan pengorbananku di matamu tidak berarti apa-apa. Tentu saja tidak berarti apa-apa. Aku di samping Eko Wibowo tinggal di hotel seharga 30.000 semalam, hotel mewah, makan seafood kelas atas seharga 5.000 per orang. Ini baru kehidupan yang kuinginkan. Ini baru hidup yang seharusnya kujalani. Bukan bersamamu tersembunyi di rumah bobrok di desa makan bubur dengan acar. Hidup sengsara seperti ini. Siti Lestari sudah muak dengan ini. Aku akan mengubah takdirku. Aku akan menjadi orang yang di atas. Tapi semua yang kamu katakan ini, kita sebenarnya bisa mendapatkannya dengan kerja keras, bukan seperti kamu yang menjilat dan merangkak. Tidak, Adi Sutanto, kamu salah. Ada hal-hal yang tidak kamu miliki sejak lahir, maka kamu tidak akan pernah memilikinya seumur hidup. Di samping Bapak Eko Wibowo, setiap hari aku bergaul dengan orang-orang yang hartanya paling tidak puluhan miliar. Sedangkan di sekitarmu, hanya buruh tani yang miskin dan melarat. Jadi, sekeras apapun kamu berusaha, tidak akan bisa menandingi Bapak Eko Wibowo sedikitpun. Jadi di matamu, uang adalah segalanya. Di hadapan uang, kamu bisa seenaknya membuang perasaan kita selama bertahun-tahun ini. Memangnya kenapa? Aku, Siti Lestari, tidak akan seperti orang kampungan sepertimu ini. Seumur hidup tidak bisa menghasilkan uang banyak. Terjebak di desa seumur hidup. Berapa lama lagi Mutiara Naga Air akan sampai? Dasar perempuan matre, sungguh keterlaluan. Berani-beraninya meremehkan Adi Sutantoku. Dia siapa sih? Mutiara Naga Air sudah sampai di Provinsi Lan. Kira-kira 10 menit lagi akan diterima. Siti Lestari, aku merasa kamu berubah. Kamu bukan lagi gadis polos yang dulu itu. Tidak, Adi Sutanto. Aku sudah dewasa. Aku tidak akan menerima janji-janji kosongmu dalam bentuk apapun lagi. Aku ingin jadi orang kaya. Aku akan menginjak-injak orang kampungan sepertimu. Dan hanya dengan menikahi Bapak Eko Wibowo, aku bisa mewujudkan mimpiku. Sudahlah ya Adi Sutanto. Cepat pergi dari sini. Tidak ada hubungan apapun lagi di antara kita. Sekarang suamiku adalah Bapak Eko Wibowo. Kamu cepat minggir. Kalau tidak, kau akan keluar terbaring. Kenapa? Kenapa tiba-tiba jadi seperti ini? Beberapa hari lalu kamu masih sangat baik padaku.
Kamu bahkan menandatangani kontrak bagi hasil investasi untukku. Kenapa? Kenapa tiba-tiba berubah menjadi seperti hari ini? Baik padamu? Adi Sutanto, kamu memang pantas disebut orang kampungan dari desa. Kamu pikir kontrak yang aku tanda tangani denganmu benar-benar seperti yang kamu sebut kontrak bagi hasil investasi? Kamu lihat sendiri baik-baik. Kontrak apa ini sebenarnya? Masih mau merebut kontrak? Mimpi. Anak, baru saja ada yang telepon bilang, kamu berhutang 1 miliar, menagih hutang pada kami. Sebenarnya apa yang terjadi? Ayah anak. 1 miliar, cepat bayar hutangmu, ibu. Cepat. Kalian mau apa, ibu-ibu? Jangan sentuh ibuku. Siti Lestari. Jika ibuku ada apa-apa, aku akan bertarung mati-matian denganmu. Bertarung mati-matian denganku, Adi Sutanto. Kontrak ini kamu tanda tangani secara sukarela. Jadi, hutang ini juga kamu bayar secara sukarela. Apa hubungannya denganku? Kalian. Pasangan pezina yang baik, hati yang begitu jahat. Adi Sutanto, identitas Anda dan Bapak Adi Sutanto sangat penting. Sebelum dipastikan, jangan gegabah. 3 menit terakhir. 3 menit lagi, jika mutiara naga air belum sampai, maka para sampah ini tidak perlu datang selamanya. Aku segera mengejarnya. Sudah, Adi Sutanto. Pilihan terbaikmu sekarang adalah pergi dari sini. Pulang ke desamu. Kota bukan tempat untuk orang kampungan sepertimu. Baik, Siti Lestari. Kamu mengabaikan perasaan kita selama bertahun-tahun. Bisa. Tapi bagaimana dengan anak di perutmu? Itu adalah darah daging kita sendiri. Anak darah daging. Adi Sutanto, jangan berkhayal. Anak di perutku adalah milik Bapak Eko Wibowo. Anak itu bukan anakku. Kamu malam itu? Kamu memang mabuk, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Hanya orang kampungan sepertimu yang percaya pada kebohongan yang kubuat-buat. Aduh. Hei, kamu. Bukankah kamu sudah lama merawatnya? Bukankah kamu sangat mencintainya? Anak dalam kandungannya itu anak siapa? Penting? Wah. Dasar bajingan. Cari mati. Aku pasti akan membongkar kalian. Aku pasti akan mengirim kalian ke neraka. Dengarkan aku semua. Eko Wibowo dan Siti Lestari, pasangan brengsek ini bekerja sama. Perusahaan mereka punya utang. Lalu mereka menjadikan aku kambing hitam. Mereka bahkan menyuruhku menandatangani kontrak. Tahan dia. Dia... Tinggal 2 menit lagi. Bunuh dia. Kalau dia masih hidup, kita tidak akan pernah tenang. Adi Sutanto, lebih baik kamu nurut saja. Tanggung saja utang Pak Eko, maka tidak akan ada masalah lagi. Kenapa kamu memaksaku? Seumur hidupku aku tidak akan tunduk padanya. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Salahkan dirimu sendiri karena menghalangi jalanku. Menyala! Mutiara naga api di leher Bapak Adi Sutanto menyala. Dialah orang yang kamu cari. Berhenti! Wanita bajingan, kau cari mati!
Bajingan, kamu cari mati. Masa sih? Direktur Grup Santoso, Dewi Santoso. Direktur orang kampungan seperti Adi Sutanto. Masa kenal orang kaya? Dua dunia yang berbeda. Mutiara naga api itu asli. Adi Sutanto. Dewi Santoso. Adi Sutanto akhirnya ketemu juga. Adi Sutanto, tenang saja. Orang-orang yang baru saja mengganggumu hari ini tidak akan kubiarkan satupun lolos. Wah, kukira siapa yang datang ternyata Adi Sutanto dan gundikmu. Siti Lestari, jangan fitnah orang. Aku cuma teman Dewi Santoso. Aku fitnah? Sebut-sebut Adi Sutanto sampai merangkul. Kalian berdua pasti ada hubungan gelap. Adi Sutanto, aku tak menyangka kamu bisa jadi gigolo. Siti Lestari, kuperingatkan kamu, kalau berani fitnah Adi Sutanto lagi, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Hah, terus kenapa? Kamu cuma mengandalkan punya uang sedikit saja. Bajingan! Bajingan, berani-beraninya kamu memukulku. Memang kamu yang kupukul. Seorang wanita matre yang naik dengan cara licik. Mulut anjing takkan mengeluarkan mutiara. Dasar pelacur, aku habisin kamu. Aduh. Pergi. Sayang, pipiku sakit sekali. Kamu harus membelakku. Dewi Santoso, bagaimanapun juga Siti Lestari sekarang adalah istriku. Tindakanmu seperti ini bukankah keterlaluan? Keterlaluan? Kalau begitu, waktu kalian menipu Adi, membujuknya menandatangani kontrak dan menjerumuskannya ke dalam utang, apa kalian tidak merasa keterlaluan? Itu salahnya sendiri karena bodoh. Aku cuma bicara asal, dia langsung percaya. Masa itu salahku? Aku kan tidak memaksanya. Siti Lestari, diam kau. Kamu yang paling tidak berhak mengatakan hal-hal itu. Adi sangat mempercayaimu. Dia menganggapmu orang yang paling dicintainya. Tapi kamu berkali-kali mengkhianati kepercayaannya dan perasaannya. Berkali-kali memanfaatkan dan menipunya. Wanita sepertimu pantas dihukum mati. Sudah cukup. Dewi Santoso, orangnya sudah kamu pukul, amarahmu juga sudah keluar. Biarlah masalah ini berakhir di sini. Berakhir? Kau bercanda? Eko Wibowo, ketahuilah, masalah ini baru saja dimulai. Segala perbuatan kalian yang menyakiti Adi akan kukembalikan 1000 kali lipat. Dewi Santoso, kuperingatkan kamu, ini adalah wilayahku. Dia cuma seorang kampungan. Jangan kira karena kamu sedikit bisa silat lalu bisa bertindak semaumu. Memangnya kenapa? Hanya kalian yang boleh mengganggu orang lain, tapi orang lain tidak boleh melawan? Dikasih muka malah minta muka. Ayo semua! Eko Wibowo, Dewi Santoso, mereka semua adalah pengawal khusus yang kubayar mahal. Ku beri kau kesempatan. Kalau kau minta maaf sekarang, masih bisa kubiarkan saja seperti tak pernah terjadi. Kumpulan orang tak berguna. Tak berguna? Wanita sepertimu, cuma dengan 1 jari aku bisa membunuhmu. Bising sekali. Wanita ini tidak biasa. Serang bersama-sama. Dewi Santoso, jangan. Sekarang, masih ada trik apa lagi? Pergi. Bagus. Bagus, kalian berdua sama sekali tidak menganggapku ya. Hari ini, jangan harap bisa keluar hidup-hidup dari hotel ini. Kalimat itu seharusnya yang kuucapkan padamu.
Bersiap. Dewi Santoso, kau jago bertarung ya? Sehebat apapun kau bertarung, bisakah kau menangkis peluru? Kecuali kau adalah makhluk legenda naga siluman, kalau tidak, hari ini adalah hari kematianmu. Senjata-senjata api ini hanya dengan kekuatan naga sejati aku mungkin bisa menahannya. Tapi jika aku menunjukkan kekuatan ras naga, pasti akan membongkar jati diriku sebagai anggota ras naga dan menarik pengejaran dari ras jahat. Nanti aku khawatir akan menyeret Adi Sutanto. Eko Wibowo, masalah ini terjadi karena aku. Tidak ada hubungannya dengan Dewi Santoso. Jika kau ingin melampiaskan amarah, tujukan saja padaku. Bunuh atau siksa, terserah kau. Kau tentu saja tidak bisa lari. Kau ini siapa? Kau masih ingin melindunginya. Aku. Dewi Santoso, ini salahku. Hari ini seharusnya aku tidak datang ke hotel ini dan malah menyeretmu. Adi Sutanto, ini bukan salahmu. Dewi Santoso, terima kasih masih menghiburku. Tapi, seperti yang mereka katakan, aku hanyalah orang desa. Sama sekali tidak bisa melawan mereka, orang-orang yang berkuasa dan berpengaruh. Kampungan, kau mengerti itu bagus. Adi Sutanto, kalau sudah tahu akan begini, mengapa kau melakukannya dari awal? Jika dari awal kau sudah minta maaf, suamiku paling-paling hanya akan menyuruhmu pergi saja. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Adi Sutanto, kau tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Dan lagi, hanya dengan orang seperti Eko Wibowo dan gerombolannya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Gerombolan ya? Masih keras kepala ya? Sekarang berlututlah dan serahkan dirimu padaku. Aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu jalan hidup. Berani sekali, bersiap tembak. Eko Wibowo beraninya coba tembak. Lihat apakah aku berani atau tidak. Dewi Santoso membantu saya untuk membela saya, hingga terjebak dalam situasi seperti ini. Aku tidak boleh membiarkannya menderita cedera apapun, bahkan jika aku mati. Kapten Arif, tembak. Ya. Dewi Santoso, hati-hati. Adi Sutanto. Dewi Santoso, cepat lari. Adi Sutanto. Adi Sutanto, kenapa kamu begitu bodoh? Dewi Santoso, kamu sudah membantu saya berkali-kali. Kali ini giliran saya untuk membantumu. Bodoh, sudah, jangan bicara. Adi Sutanto, jangan bicara lagi. Semua orang siap, lanjutkan tembakan. Tingkatkan tembakan. Kalian semua pantas mati. Semuanya pantas mati. Berani melukai Adi Sutanto saya. Bahkan jika identitas asli saya terbongkar, aku akan membuat kalian semua mati. Naga. Kak Adi, bagaimana perasaanmu?
Oh, aku sudah jauh lebih baik. Terima kasih atas bantuanmu, Nona Dewi. Dewi, kau ternyata siluman naga. Beres-beres menampakkan wujud aslimu di siang bolong, membunuh begitu banyak orang. Aku sudah memberitahu rumah keluarga Sutanto. Tidak lama lagi, orang-orang dari rumah keluarga Sutanto akan datang ke sini untuk membasmi siluman sepertimu. Kurasa belum tentu kalian ini. Binatang buas yang berselimutkan kulit manusia. Tidak membedakan yang benar dan salah. Mengandalkan kekuasaan untuk menindas orang. Bahkan menganggap nyawa manusia seperti rumput. Menurutku, ketika orang-orang rumah keluarga Sutanto tiba, orang pertama yang harus dibasmi adalah kamu. Jangan mendekat. Kenapa? Takut? Kamu menindas orang tak bersenjata sepertiku. Itu bukan kehebatan apa-apa. Kalau kamu memang hebat, tunggu saja sampai orang-orang rumah keluarga Sutanto datang. Nona Dewi, sekalipun dia siluman, dia adalah siluman yang baik. Ketika orang-orang rumah keluarga Sutanto datang, aku akan mengungkap semua kejahatanmu. Kamu akan dihukum. Orang-orang rumah keluarga Sutanto itu adil dan jujur. Mereka adalah kekuatan puncak dari ras manusia kita. Kamu yang berkolusi dengan ras siluman ini. Kamu pikir mereka akan mendengarkan omong kosongmu di sini? Tunggu mereka membasmi siluman ini dulu. Kamu juga tidak akan bisa lari. Jika orang-orang rumah keluarga Sutanto benar-benar ingin membunuhnya, aku akan menjadi saksi untuknya, membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kak Adi, kamu masih baik hati seperti dulu. Sama sekali tidak berubah. Kak Adi, kamu tunggu di samping saja. Tunggu aku selesai menghajar. Si pengecut yang menindasmu ini. Siluman, berani-beraninya kau. Mengapa aku tidak berani? Siapa yang berani menyentuh orang dari rumah keluarga Sutantoku? Arif Sutanto, penjaga rumah keluarga Sutanto. Siapa yang berani menyentuh orang dari rumah keluarga Sutanto? Tuan Arif, akhirnya Anda datang. Kamu memanggilku dengan tergesa-gesa. Sebenarnya ada apa? Dia adalah siluman. Baru saja dia berbuat onar di sini, melukai banyak orang. Kalau Tuan datang lebih lambat sedikit, nyawaku juga sudah melayang. Oh, ternyata siluman naga. Berani-beraninya berbuat jahat di depan mata rumah keluarga Sutanto. Hari ini, aku akan menghabisi nyawamu di sini. Hanya dengan dirimu? Kau belum layak untuk menghabisiku. Kau siluman jahat. Silakan coba, meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi petarung kuat. Rumah keluarga Sutanto tersebar di seluruh dunia. Kau sudah membuka jejakmu, pasti akan menghadapi pengejaran tanpa henti dari rumah keluarga Sutanto. Sampai mati. Aisyah, kamu bawa Adi pergi dulu. Aku yang akan menghadang orang-orang menyebalkan ini. Nona Dewi, kalau kamu... Jangan khawatir, Adi. Mereka tidak bisa melukaiku. Kamu pergi dulu. Nanti aku akan menyusul dan bertemu kalian. Baik. Mau kabur? Sudah minta izin kah? Jangan harap bisa menghalangi. Kau siluman ini memang hebat. Hari ini aku tidak boleh membiarkanmu pergi. Kalau tidak, dunia pasti akan kacau balau. Nona Dewi. Nona Dewi. Nona Dewi, kamu baik-baik saja? Adi Sutanto, aku baik-baik saja. Aku, Dewi Santoso, tidak pernah melakukan hal-hal yang keji dan merugikan. Mengapa kau terus mendesak seperti ini? Hahaha. Aku manusia. Kau adalah siluman. Bukan dari golongan kami, pasti hatinya berbeda. Hari ini, aku pasti akan menegakkan keadilan. Membasmi siluman perusak dunia ini. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Jangan salahkan aku jika aku menampakkan wujud naga sejati dan membantai habis-habisan. Hahaha, membantai habis-habisan. Coba saja. Ada apa ini? Aku tidak bisa berubah ke wujud asliku. Tentu saja aku yang mengatur ini. Hahaha. Di jarum ini aku melumurinya dengan racun. Yang bisa membuat ras naga tidak bisa menampakkan wujud asli mereka. Hahaha.
Dewi Santoso, kamu sendiri sudah terluka, wujud aslimu pun disegel, seluruh ilmu andalanmu hampir tidak tersisa. Dengan apa kamu melawanku sekarang? Lebih baik menyerah saja, supaya tidak menderita siksaan fisik. Jangan harap. Tuan, siluman ini sangat keras kepala. Harus dihukum mati, Tuan. Tentu saja, matilah. Minggir. Nona Dewi. Nona Dewi, kamu baik-baik saja? Jika kekuatanku masih utuh, mana mungkin kau bisa jadi lawanku? Jangan banyak bicara. Hari ini aku akan membasmi kejahatan dan membela kebenaran. Kamu sebenarnya siapa? Sebagai manusia, kenapa mau membela siluman? Tuan dari rumah keluarga Sutanto, tolong bebaskan Dewi Santoso. Kamu sadar apa yang kamu katakan? Dia itu siluman. Kalau dia dibebaskan, nantinya mungkin akan terjadi banyak pembunuhan lagi. Tuan, dia hanya terhipnotis oleh kecantikan siluman ini. Jangan dengarkan omongannya. Oh, begitu rupanya. Benar-benar tergila-gila karena kecantikan. Tuan, jangan percaya fitnah Eko Wibowo. Dia menyiksaku dengan kekuasaannya dan bahkan ingin mencabut nyawaku. Dewi Santoso bertindak karena tidak tahan melihatnya. Tuan, lihatlah. Orang ini demi seorang siluman berani membuat kebohongan untuk memfitnah kami. Benar-benar tidak bisa ditolong. Kami dari rumah keluarga Sutanto hanya membasmi siluman dan iblis, tidak membunuh orang tak bersalah. Cepat minggir. Kalau masih keras kepala, jangan salahkan aku, tidak akan berbelas kasihan. Akan kubuat kamu dan siluman ini mati bersama. Aku tidak mau minggir. Dewi Santoso pernah menyelamatkan nyawaku. Aku rela menukar nyawaku dengan nyawanya. Tidak baik. Kita Pilahi Sutanto memberi peringatan. Adi Sutanto dalam bahaya. Berapa lama lagi sampai? 3 menit lagi. Harus sampai dalam 1 menit. Cepat. Baik. Tuan, dia sudah kerasukan. Sakitnya sudah parah. Tidak perlu berbelas kasihan lagi, Tuan. Baik. Karena kamu rela mati untuk siluman ini, maka jangan salahkan aku tidak akan berbelas kasihan. Sekarang akan kubunuh kamu bersama siluman ini. Berani kamu! Dia adalah calon penerus rumah keluarga Sutanto. Dia adalah putra pewaris rumah keluarga Sutanto kalian. Tunggu. Kamu bilang apa? Adi Sutanto adalah putra pewaris rumah keluarga Sutanto kalian. Putra pewaris? Dewi Santoso, kamu memang makhluk jahat. Sungguh pandai memutarbalikan fakta dan menyesatkan orang. Apa maksudmu? Putra pewaris rumah keluarga Sutanto saat ini, siapa yang tidak tahu, adalah Reza Sutanto. Kamu pikir dengan asal mencari orang bermarga Sutanto bisa menggantikannya? 20 tahun yang lalu aku dikejar-kejar suku iblis nyaris tewas. Adi Sutanto yang menyelamatkanku. Karena itu, dia menghilang selama 20 tahun. 20 tahun yang lalu? Maksudmu yang 20 tahun lalu yang tewas itu Adi Sutanto? Benar. Adi Sutanto tidak tewas, tapi kehilangan ingatan. Karena itu, setelah bertahun-tahun aku baru bisa menemukannya. Apakah dia putra pewaris saat itu atau bukan? Aku, Arif Sutanto, lebih baik salah bunuh daripada melepaskannya. Bagaimana kalau ternyata benar? Bukankah itu membiarkan seorang pesaing kembali ke rumah keluarga Sutanto untuk berebut kekuasaan dengan Reza Sutanto? Dewi Santoso, kamu merangkai cerita yang bagus. Sayangnya, aku tidak akan tertipu. Orang ini pasti bukan Adi Sutanto. Aku tidak membohongimu. Dia benar-benar putra pewaris rumah keluarga Sutanto kalian. Sungguh lucu. Kamu bilang dia putra pewaris rumah keluarga Sutanto. Kalau dia benar, aku rela mencungkil kedua mataku untuk meminta maaf padanya. Adi Sutanto, aku tak akan membiarkanmu kembali ke rumah keluarga Sutanto. Hari ini kau harus mati di sini. Sayang sekali, dia tidak mungkin adalah. Benar, penerus rumah Sutanto adalah seorang jenius langka. Menerima warisan langsung dari kepala keluarga. Sudah 20 tahun berlalu. Kalau dia masih hidup, kenapa tidak kembali ke rumah keluarga Sutanto? Orang di depan mata ini, si sampah yang tak punya kemampuan apa-apa, pasti bukan sang penerus. Sudah kubilang. Kak Adi dia kehilangan ingatan saat itu. Cukup, Dewi Santoso. Jangan banyak bicara manis di sini. Kau ini siluman, menyakiti orang dari rumah keluarga Sutanto. Kami pasti akan membunuhmu.
Kalau kalian tidak percaya padaku, silakan periksa garis keturunan Kak Adi. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Perkataan dari mulut siluman sepertimu, berapa persen yang bisa dipercaya? Aku bisa saja mengabaikannya. Hal terpenting sekarang adalah membasmi siluman sepertimu. Benar, Tuan. Dan dia juga. Dia mengaku sebagai Tuan Muda Rumah Sutanto, sungguh mempermalukan kehormatan keluarga. Dan dia juga sudah berkolusi sangat dalam dengan siluman ini. Habiskan dia sekalian. Kamu memfitnah. Aku bunuh kau, bajingan. Kau. Siluman memang tetap siluman. Biarkan aku bunuh dulu orang yang mengaku sebagai penerus ini, baru urus kau. Berhenti. Sial, kitab ilahi Sutanto memberi peringatan. Cepat masuk. Berkoalisi dengan siluman, mengaku sebagai penerus. Mati saja kau. Jangan. Dewi. Dewi, makhluk jahat ini sungguh layak mati. Dewi. Kenapa kamu begitu bodoh? Target Arif Sutanto adalah aku. Kenapa kau mau menangkis tebasan pedang untukku? 20 tahun yang lalu kau sudah menyelamatkan nyawaku. Kalau bukan karena kamu, aku Dewi Santoso sudah lama mati. Menangkis pedang untukmu. Aku rela. Kamu begitu baik padaku. Aku, Adi Sutanto, meski bisa bertahan hidup, aku akan merasa bersalah seumur hidup. Setelah diselamatkan olehmu saat itu, aku berjanji dalam hati, di kehidupan ini tak bisa membalas budi. Hanya bisa melindungimu seumur hidup. Aku sudah melakukannya. Sungguh sepasang kekasih malang, cintanya begitu kuat. Sayangnya, satu adalah siluman, satu lagi terpesona oleh siluman. Sungguh tak terselamatkan. Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginan kalian. Tuan, aku mohon berikan belas kasihan. Aku rela menukar nyawaku, asalkan Dewi bisa hidup. Adi, cepat pergi. Pergi. Kalian hari ini tak seorang pun bisa keluar hidup-hidup. Semua harus mati. Menganiaya pewaris rumah keluarga Sutanto. Arif Sutanto, kau benar-benar berani. Menganiaya Adi Sutanto, Arif Sutanto, kamu berani sekali. Adi Sutanto saya. Berlututlah. Adi Sutanto, orang ini pasti palsu. Dan wanita yang ada di pelukannya adalah siluman yang melukai rumah keluarga Sutanto kita. Cukup. Benar atau palsu? Saya sendiri yang akan menilai. Belum giliran kamu untuk memutuskan. Dewi Santoso. Terima kasih, Hadi Sutanto. Hadi Sutanto, bagaimana mungkin kamu menyembuhkan luka seorang anak haram? Diamlah. Perlu menjelaskan kepadamu? Mirip. Dengan Adi Sutanto waktu kecil sangat mirip. Terima kasih atas bantuan Tuan, tapi Adi Sutanto yang Tuan sebut. Apakah itu saya? Adi yang Bapak maksud. Apakah aku? Hadi Sutanto, dia kehilangan ingatannya. Tidak ingat segala hal yang dulu di rumah keluarga Sutanto. Aku tahu. Adi selama ini telah membuatmu menderita. Lapor Bapak, orang tua angkatku sangat baik padaku. Jadi, aku sama sekali tidak menderita. Syukurlah. Adi, dulu aku lalai, sehingga orang jahat bisa menyiksamu. Tapi langit punya mata.
Hari ini akhirnya kita bisa bertemu lagi. Tenang saja. Mulai saat ini, aku Hadi Sutanto tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kamu sedikit pun lagi. Cepat mengaku semua yang terjadi. Jangan kira aku tidak tahu siapa yang ada di belakangmu. Hadi Sutanto, aku... Hadi Sutanto, kau benar-benar berwibawa sekali. Hadi Sutanto, wah, kau benar-benar angkuh ya. Reza Sutanto, kenapa kau datang ke sini? Sama seperti Hadi Sutanto, mendengar kabar tentang sepupuku Adi Sutanto, langsung aku datang ke sini. Adik sepupuku yang baik hilang selama 20 tahun masih bisa kembali. Kau memang sangat beruntung. Baik, karena kau datang ke sini untuk Adi Sutanto, itu kebetulan sekali. Identitas Adi Sutanto sudah terbukti. Orang-orangmu masih berusaha membunuhnya. Menurut aturan rumah keluarga Sutanto, tindakan ini pantas dihukum mati. Oh? Arif Sutanto, benarkah ini? Tuan muda, aku benar-benar tidak bersalah. Aku mendapat kabar. Ada siluman yang mengganggu di sini. Jadi aku bertindak bermaksud menaklukkannya. Tapi tak kusangka keturunan utama keluarga kami ternyata malah bersekongkol dengan makhluk jahat ini. Diam kau. Bangsa naga bukanlah makhluk jahat. Kalau kau berani bicara sembarangan lagi, kukoyak mulutmu. Hadi Sutanto, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kau, sudahlah, seperti yang dikatakan bawahanku, ini semua adalah kesalahpahaman. Kalau ini hanya kesalahpahaman, maka cukup dengan meminta maaf secara sederhana saja. Arif Sutanto. Ya. Tuan muda Adi Sutanto, bawahan ini terlalu gegabah. Seharusnya aku hanya menargetkan Rizky Pratama ini, dan tidak seharusnya melibatkanmu. Reza Sutanto, kau sedang mempermainkanku? Ah, mana berani aku. Tapi sekarang bawahanku sudah meminta maaf. Sekarang saatnya menghitung dosa Hadi Sutanto dan Adi Sutanto. Bersekongkol dengan Rizky Pratama ini kan? Menghukumku, kamu cuma seorang putra dari rumah keluarga Sutanto. Jangan-jangan kamu mengira dirimu sudah jadi kepala keluarga? Sebagai putra rumah keluarga Sutanto, aku bertanggung jawab membersihkan seluruh anggota keluarga ini. Jika sesepuh bersalah, harus diperlakukan sama seperti murid biasa. Jaga. Cukup. Peristiwa hari ini dan seluruh rangkaiannya akan kusampaikan ke atasan. Benar salahnya bukan urusanmu Reza Sutanto untuk menilai. Adi, ayo pergi. Aku bawa kalian pergi dulu. Tunggu. Aku bilang kalian boleh pergi. Reza Sutanto, suruh orang-orangmu menyingkir dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Jujur saja, hari ini kalian berdua tidak akan bisa pergi dari sini. Apa maumu sebenarnya? Salahkan dia yang menghalangi jalanku. Kalau dia kembali ke rumah keluarga Sutanto, pasti akan merebut posisiku sekarang. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Jadi hari ini dia harus mati di sini. Dasar binatang berhati ular. Reza Sutanto, kamu tidak pantas jadi putra rumah keluarga Sutanto. Hari ini aku akan melumpuhkanmu dulu, lalu menyerahkanmu ke balai penegak hukum. Serang. Bagus, bagus. Sungguh tidak mengecewakan, rumah keluarga Sutanto. Dari 10 sesepuh, kau yang kedua. Kekuatanmu memang luar biasa. Reza Sutanto, jangan pura-pura tenang di sini. Menyerahlah, mungkin kau bisa terhindar dari penderitaan fisik. Aduh, aku hanya sekedar mengagumi kekuatan Hadi Sutanto saja. Menurutku, lebih baik kau bergabung di bawahku, bekerja untukku. Bagaimana? Asalkan kau mau menyetujuiku, permintaan apapun darimu aku bisa penuhi. Reza Sutanto, apa kau sudah gila? Aku, Hadi Sutanto, sepanjang hidup bertindak jujur dan terang-terangan. Mana mungkin mau bekerja untuk orang licik sepertimu? Jangan bermimpi di siang bolong. Aduh. Baiklah. Hari ini awalnya aku hanya berniat membunuh Adi Sutanto saja. Tapi sekarang sepertinya akan bertambah 1 nyawa lagi.
Hari ini, selama aku ada di sini, nyawa siapapun tak akan kau ambil. Agus Saputra, cepat muncullah, bantulah aku. Agus Saputra. Aura Iblis. Kau adalah suku iblis dari luar wilayah. Agus Saputra, Raja suku iblis. Reza Sutanto. Dasar bajingan. Berani-beraninya kau berkolusi dengan suku iblis dari luar wilayah. Mereka adalah musuh bebuyutan dari semua makhluk hidup di dunia kita. Kali ini, kau tak bisa lepas dari tanggung jawab. Asalkan aku cukup kuat, sampai bisa membuat seluruh dunia takut padaku, siapa lagi yang bisa membunuhku? Semua yang kau katakan tadi hanyalah alasan orang lemah belaka. Reza Sutanto, kembalilah ke jalan yang benar. Kembalilah ke jalan yang benar. Jika ini adalah Reza Sutanto yang asli, mungkin akan mendengarkan nasihatmu. Tapi aku berbeda, aku bukan si sampah itu. Kau bukan Reza Sutanto. Kamu bukan Reza Sutanto. Sebenarnya kamu siapa? Aku juga orang suku iblis, tentu saja. Adapun Reza Sutanto yang sampah itu yang kamu sebutkan, sudah kubunuh 20 tahun yang lalu. Beraninya kamu, berani membunuh murid rumah keluarga Sutanto, bersembunyi di rumah keluarga Sutanto selama lebih dari 20 tahun. Apakah kalian tidak takut? Ditindas lagi oleh 3 orang besar itu? 3 orang besar yang kamu sebutkan itu sudah lama meninggalkan dunia besar ini. Bagaimana mungkin mereka tahu apa yang terjadi saat ini? Ketika mereka kembali ke dunia besar, tempat ini sudah menjadi wilayah suku iblis. Mengapa aku harus takut pada 3 orang itu? Kekuatan yang kalian infiltrasi. Tidak hanya rumah keluarga Sutanto, kan? Tentu saja. Dunia besar ini, setiap kekuatan yang punya nama sudah diinfiltrasi oleh suku iblis kami. Tidak lama lagi, suku iblis kami akan memicu kekacauan gelap. Kembali menguasai dunia besar. 20 tahun yang lalu, peristiwa pemusnahan klan Longman itu juga perbuatan kalian? Longman adalah salah satu kekuatan teratas di dunia besar ini. Akan menjadi batu sandungan bagi suku iblis kami untuk menguasai dunia besar. Jadi, yang menunggu mereka hanya nasib pemusnahan. Dalang di balik peristiwa itu, ternyata tidak hanya Bima Nugroho dan kawan-kawannya. Suku iblis dari luar wilayah benar-benar licik dan tak tahu malu. Hadi Sutanto, apakah kamu mau mempertimbangkan lagi untuk bergabung dengan kami? Bahkan sekarang, aku masih bersedia memberimu kesempatan ini. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku, seorang praktisi rumah keluarga Sutanto yang terhormat, mana mungkin bergaul dengan makhluk jahat seperti kalian? Kalau begitu, maka silakan Hadi Sutanto menempuh jalan terakhir. Kamu seharusnya tidak berbicara dengan penduduk asli dunia besar ini, terlalu banyak omong kosong. Hadi Sutanto dari rumah keluarga Sutanto cuma segitu aja. Kekuatanmu mana pantas dengan nama besar majikanmu? Kau bukan anggota suku iblis yang murni. Sebenarnya kau makhluk apa? Baiklah, ku beritahukan. Agus Saputra ini adalah wujud dari keinginan tak kenal menyerah yang ditekan oleh 3 penguasa agung, Xiao, Mu, dan Ling dari dunia agung kalian dulu. Dari suku iblis kami yang tak terhitung jumlahnya yang ditekan oleh 3 penguasa agung, Xiao, Mu, dan Ling. Dia adalah kehendak tertinggi dari suku iblis kami. Ternyata jelmaan pikiran iblis, pantas saja kekuatan spiritualku tidak mempan padanya. Adi, makhluk iblis ini di depanku bukan lawanku. Nanti aku akan berusaha sekuat tenaga menahannya. Saat itu, gunakan benda ini untuk memulihkan ingatan dan kekuatanmu. Baru begitu kau bisa menghadapi makhluk iblis di depan ini. Ini... Hukum tertinggi rumah keluarga Sutanto. Kitab Ilahi Sutanto. Benar, benda ini adalah peninggalan sang penguasa agung dulu. Di dalamnya terkandung semua kekuatan yang dia tinggalkan. Bisa membantu keturunan langsung sang penguasa langsung melesat ke puncak, menguasai kekuatan terhebat. Aku mengerti. Kalian berbisik-bisik ngomong apa di sana? Membicarakan cara mati nanti? Dewi Santoso, aku akan menahannya sekarang. Kamu bantu Adi Sutanto aktifkan benda ini. Begitu Adi Sutanto bangkit pada saat itu, semua tidak perlu dikhawatirkan. Baik. Tuan, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Ya. Jelmaan niat jahat yang sepele hari ini, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Sia-sia melawan, tak tahu diri.
Agus Saputra mohon segera bertindak agar tidak terlambat dan menimbulkan masalah. Aku tahu. Kitab Ilahi Sutanto dan ternyata cocok sekali dengan Adi Sutanto. Bagus sekali. Baiklah, bisa menemukan Adi Sutanto aku juga tidak punya penyesalan karena begitu hari ini aku akan bersinar sekali lagi. Juga tidak menjatuhkan nama baik penguasa dan rumah keluarga Sutanto. Suku iblis dari luar wilayah yang sepele juga ingin menguasai dunia besar kita, pergi sana. Ini adalah ilmu terlarang kuil membakar habis matahari terbenam. Kau pikir kau mampu berkelahi habis-habisan denganku? Kau masih bisa menyerang berapa kali lagi? Coba tebak. Hari ini, aku akan mengorbankan diriku untuk membuka jalan. Mari kita sambut Adi Sutanto melepaskan wujud manusia dan menjelma naga. Aku akan mengantarmu ke alam baka. Jangan! Sekarang semuanya sudah berakhir. Matilah. Jangan harap. Kau cari mati. Ini Kitab Ilahi Sutanto. Kitab Ilahi Sutanto. Adi Sutanto. Dewi Santoso, kamu sudah menderita. Reza Sutanto. Hari ini, aku akan menuntut keadilan untuk Dewi Santoso dan Hadi Sutanto atas nama mereka. Kamu kira dengan harta karun, rumah keluarga Sutanto, Kitab Ilahi Sutanto yang melindungimu, kamu bisa mengalahkan Agus Saputra? Hari ini kamu harus mati. Bersama dengan Kitab Ilahi Sutantomu, akan kuhancurkan jadi debu. Bising? Jangan harap. Minggir. Dia bisa menahan serangan dari Agus Saputra? Reza Sutanto. Lepaskan Reza Sutanto, kalau tidak aku tidak bisa jamin nyawanya. Dewi Santoso. Roh jahat, lepaskan Dewi Santoso, cepat. Lepaskan dia, jangan harap. Asal kau lepaskan dia, aku bisa biarkan dia pergi. Lepaskan dia dulu, baru aku lepaskan dia. Adi Sutanto. Jangan. Sudah, aku lepaskan. Sekarang lepaskan Dewi Santoso. Aku ingin kau mati. Aku mau kamu mati. Meskipun kamu punya kemampuan yang luar biasa, punya Kitab Ilahi Sutanto untuk melindungi diri pun, lalu apa? Tetap saja olehku dipukul sampai tidak bisa melawan. Sekarang kamu terluka parah, mungkin bahkan kekuatan untuk berdiri sudah tidak ada lagi. Kalian orang-orang pengecut. Pengecut. Di kamusku, hanya ada 4 kata. Pemenang berkuasa, yang kalah tersingkir. Tujuanku selalu adalah untuk membangkitkan suku iblis dari luar wilayahku. Untuk mencapai tujuan, aku bisa melakukan apa saja. Lagi pula, di mata dunia, hanya hasil yang paling penting. Aku sudah melepaskanmu, sekarang kamu bisa melepaskan Dewi Santoso, kan? Hahaha, Adi Sutanto, kamu ini naif ya? Atau bodoh? Menyuruhku melepaskannya. Aku bohong padamu, kamu juga percaya, hahaha. Kalau kamu berani bertindak, nyawanya, aku tidak bisa jamin loh. Adi Sutanto, jangan pedulikan aku. Diam. Dulu leluhur rumah keluarga Sutantomu membunuh pemimpin suku iblisku, menganiaya keturunan suku iblisku. Hari ini aku akan membalas dendam. Pertama, aku bunuh kamu. Kemudian aku pimpin suku iblisku untuk membunuh semua orang di rumah keluarga Sutantomu.
Adi Sutanto, jangan karena aku jadi terhambat. Suku iblis membahayakan dunia. Itu baru bencana besar. Kalau hal ini terjadi karena aku, Dewi Santoso, rela bunuh diri. Ingin bunuh diri, di hadapanku. Kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk menggerakkan jari. Tidak ada. Jaga dia baik-baik. Kalau dia ada apa-apa, aku akan menuntutmu. Ya. Agus Saputra, kalau sudah selesai bermain, tolong cepat kirim mereka ke neraka. Aku sudah tidak sabar. Ingin segera membunuh semua orang di rumah keluarga Sutantonya. Hahaha, baik. Agus Saputra, mengapa ini? Tentu saja untuk menyingkirkanmu. Aku adalah perwujudan dari semua pikiran jahat para iblis, melampaui hukum alam. Aku bukan bawahan siapapun. Kau ingin membangkitkan suku iblis, sedangkan aku ingin menjadi penguasa baru suku iblis. Kau hanya jelmaan pikiran iblis? Berani-beraninya mengincar posisi penguasa suku iblis. Sekarang aku akan menyuling darah iblismu, merampas seluruh kekuatanmu. Setelah ilmu silat iblisku sempurna, aku akan tak terkalahkan di seluruh dunia. Jangan harap. Hari ini, meski harus mengorbankan nyawa ini, aku tak akan membiarkanmu berhasil. Sungguh tak berdaya. Bagaimana mungkin? Ilmu hitam apa yang kau gunakan? Meski kau lebih kuat dariku, tak mungkin aku kalah semudah ini. Mengapa? Selama bertahun-tahun aku menempel padamu, aku sangat mengenalmu. Setiap jurus dan gerakanmu ku ketahui. Dengan apa kau melawanku? Kau... Kebetulan hari ini, takdir berpihak padaku. Rumah keluarga Sutanto dan suku iblis para petarung terkuat semuanya terluka parah di sini. Aku bisa merampas dengan leluasa, menyuling kekuatan kalian. Mungkin saja aku bisa menjadi penguasa baru. Wahahaha. Saat itu, aku akan menjadi penguasa baru. Suku iblis menguasai seluruh dunia manusia. Menyelesaikan semua yang tidak pernah berhasil dilakukan Agus Saputra dulu. Diam saja dan biarkan aku menyulingmu. Mimpi di siang bolong. Selama Adi Sutanto masih ada di sini, kau tak akan bisa berhasil. Kau sekarang terluka parah. Meskipun kau punya pusaka rumah keluarga Sutanto, kitab ilahi Sutanto di tanganmu, berapa kali lagi kau bisa bertindak? Lebih baik kau ikuti jejak Arif Sutanto dan yang lain, bergabung denganku. Benar. Adi Sutanto, lebih baik kau bergabung dengan Tuan, nikmati kekayaan dan kemewahan. Pengkhianat sepertimu tidak pantas bicara denganku. Sebagai orang rumah keluarga Sutanto, tidak menjadikan membasmi iblis dan menegakkan kebenaran sebagai tugas. Aku sebagai pewaris rumah keluarga Sutanto, pasti tidak akan mau berkomplot dengan orang sepertimu. Bahkan jika rumah keluarga Sutanto hanya tinggal satu orang, aku juga takkan mundur setengah langkah pun. Sungguh punya prinsip, tidak seperti sampah-sampah ini. Cuma sampah-sampah saja. Untuk apa disimpan? Kalau bukan karena kemampuan mereka masih lumayan, aku bahkan tidak tertarik untuk menyuling mereka. Setelah aku selesai menyuling Reza Sutanto, akan kuhadapi kau. Baik. Karena kau ingin mati duluan, akan kukabulkan keinginanmu. Adi Sutanto. Iblis dan ajaran sesat, mati! Siapa kau berani menghalangiku? Rian Sutanto, pemimpin rumah keluarga Sutanto. Kau adalah Rian Sutanto, pemimpin rumah keluarga Sutanto? Tidak mungkin. Rian Sutanto sudah lama meninggalkan dunia ini. Bagaimana mungkin dia muncul? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kau benar-benar pemimpin Rian Sutanto? Bisa menguasai kitab ilahi Sutanto dengan begitu mahir? Sepertinya kau benar-benar sang pemimpin.
Adi Sutanto dari rumah keluarga Sutanto memberi hormat kepada pemimpin Rian Sutanto. Kumohon bantuan Bapak Pemimpin untuk membasmi kejahatan dan menegakkan kebenaran. Aku hanyalah seberkas kesadaran roh yang tertinggal di dunia ini saat aku pergi. Kekuatanku terbatas, tidak cukup untuk membunuh wujud pikiran jahat ini. Begitu rupanya, hanya seberkas kesadaran roh. Kalau begitu, aku juga tidak akan sungkan lagi. Akan kulebur kau bersamanya. Aku akan menjadi lebih kuat. Tolong Bapak Pemimpin bawa Dewi pergi dulu. Aku rela mempertaruhkan nyawa untuk menggerakkan kitab ilahi Sutanto dan bertarung mati-matian melawan wujud pikiran jahat ini. Adi, aku tidak mau kau menghadapi bahaya sendirian. Tidak perlu seperti itu. Kau hanya perlu menggerakkan kitab ilahi Sutanto. Aku punya cara untuk membantumu membasmi kejahatan ini. Benarkah? Panggil roh sejatiku, Menara Dewa Sutanto. Gertak sambal, matilah kau. Hancurkan. Hancurkan. Bagaimana mungkin kau bisa melepaskan kekuatan sehebat ini? Adi Sutanto adalah keturunan rumah keluarga Sutanto. Aku membantunya membangkitkan kekuatan darahnya, dan dia menanggungnya sendiri, mengeluarkan seluruh tenaga. Ditambah dengan kekuatan kitab ilahi Sutanto, tidak kalah dengan kehadiranku yang sebenarnya di sini. Bapak Rian tak perlu banyak bicara. Orang jahat seperti dia harus segera disingkirkan. Aku bersedia membatasi kekuatanku sendiri dan dipenjara seumur hidup oleh rumah keluarga Sutanto. Asalkan kau mau membiarkanku hidup. Membiarkanmu hidup? Lalu, bagaimana dengan orang-orang rumah keluarga Sutanto yang mati karena ulahmu? Bagaimana itu dihitung? Bagaimana dengan mereka yang kau bunuh? Bagaimana itu dihitung? Hari ini, aku akan menuntut keadilan untuk mereka. Menuntut keadilan untuk semua makhluk di dunia. Baik, kalau kau tidak mau memberiku jalan keluar dan memaksaku ke jurang kematian, maka kita semua akan binasa. Tak seorang pun akan selamat. Aku tidak rela. Terima kasih atas bantuan Bapak Rian. Jika tidak, Adi Sutanto pasti mati hari ini. Menyingkirkan satu wujud pikiran jahat hanya hal sepele. Tapi ingatlah, masalah hari ini belum sepenuhnya berakhir. Apa maksud Bapak Rian? Kesadaran yang kuwujudkan ini, kekuatannya sudah habis dan akan segera menghilang. Tidak bisa mengungkapkan rahasia langit. Kau hanya perlu ingat, krisis yang lebih besar akan segera datang. Adi. Bapak Rian Sutanto, apa maksud perkataannya tadi? Aku juga tidak tahu. Tapi Dewi, tenang saja. Apapun bahayanya, aku akan melindungimu. Matilah. Dewi Santoso. Sayang sekali. Kalau bukan karena wanita ini yang menahan serangan untukmu, yang mati pasti kamu. Reza Sutanto. Aku akan menghancurkanmu sampai ke tulang belulangmu. Coba saja. Reza Sutanto, kekuatanmu kok jadi kuat sekali? Reza Sutanto, dia sudah lama mati. Aku adalah roh iblis. Roh iblis tidak mungkin. Kamu seharusnya sudah kuhapus. Hapus? Hahaha, aku terlahir dari semua pikiran jahat di alam semesta. Bagaimana mungkin begitu mudah kau hapus? Tapi aku tetap harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, aku juga tidak akan bisa mendapatkan tubuh ini. Apa maksudmu? Aku adalah pikiran iblis, secara alami memiliki kekurangan. Awalnya tidak memiliki tubuh, tapi karena kamu melukaiku parah, aku terpaksa melepaskan diriku sendiri dan menyatu menjadi satu dengan Reza Sutanto. Namun secara kebetulan, justru menutupi kekuranganku sendiri, membuat kekuatanku sendiri semakin meningkat. Tenang saja, aku akan baik-baik saja. Kini aku sudah punya tubuh, kekuatanku sudah meningkat drastis. Kamu bukan lagi lawanku. Jika kamu sekarang mau bergabung dengan suku iblisku, aku bisa pertimbangkan membiarkanmu hidup. Selanjutnya, aku akan memutuskan jalan hidupmu. Wah, Adi Sutanto,
Kamu tidak akan pernah menyangka diriku sekarang seberapa mengerikannya kekuatanku. Aku bisa membunuhmu pertama kali, maka bisa membunuhmu kedua kali, ketiga kali, keempat kali. Singkatnya, berapa kali pun kamu hidup kembali, sebanyak itu pula, aku akan membunuhmu. Sampai kamu tidak berani hidup kembali lagi. Sombong. Suku iblisku menguasai langit, pernah tak terkalahkan di banyak era. Hari ini aku ingin melihat bagaimana kamu membunuhku. Pukulan pertama. Bagaimana mungkin aku bahkan tidak bisa menahan satu pukulanmu sama sekali? Pukulan kedua. Balas dendam untuk Dewi Santoso yang nyaris tewas. Pukulan ketiga. Mengambil nyawamu. Untuk membalas Hadi Sutanto yang di alam baka. Kok belum mati juga? Kalau gitu bangun dan terus terima pukulan. Baik. Bagus sekali. Belum pernah ada yang membuatku terluka parah seperti ini. Kau sudah cukup bangga. Aku tidak mau bangga, aku hanya mau kau mati. Karena kau ingin membasmi habis. Maka hari ini kita mati bersama. Masih ada jurus apa lagi? Lepaskan saja semuanya. Baik. Kalau begitu seperti yang kau inginkan. Kami dengan hormat memohon kehadiran Agus Saputra. Yang memanggilku menginginkan kau mati. Jadi kau harus mati. Siapa kau? Namaku adalah Agus Saputra. Agus Saputra, pendiri suku iblis. Sepanjang jalan penuh pembunuhan, berkali-kali menimbulkan malapetaka. Awalnya ditindas oleh penguasa rumah keluarga Sutanto, penguasa wilayah api yang luas, dan penguasa dunia pertempuran bersama-sama. Tak disangka, sekarang bangkit kembali. Orang seperti ini, benarkah dipanggil oleh wujud pikiran iblis? Bukan tidak mungkin. Wujud pikiran iblis adalah kehendak seluruh suku iblis, sedangkan Agus Saputra adalah pemimpin tertinggi suku iblis. Di antara mereka pasti ada hubungan yang sangat erat. Adi Sutanto, kau yang memaksaku melakukan ini. Aku akan mengerahkan segalanya untuk memanggil Agus Saputra turun ke dunia. Hari ini, semua makhluk hidup di wilayah ini akan menjadi santapan darah Agus Saputra. Kalian juga tidak akan terkecuali. Kenapa? Kau belum mati? Hah, Adi Sutanto, kau tak perlu banyak bicara di sini. Aku memanggil Agus Saputra dengan mengorbankan nyawa. Memang sebentar lagi akan mati, tapi ajal kalian tidak akan jauh setelahku. Aku akan menunggu kalian di bawah. Oh, anak muda, kau tidak takut padaku? Takut atau tidak, pada akhirnya akan dihadapi. Kalau begitu, lebih baik tidak takut. Perkataanmu ada benarnya. Sayangnya, kalau bukan karena kehendak suku iblis yang menginginkan kau mati, aku sangat ingin mengajakmu bergabung dengan suku iblis. Hah, kalian orang suku iblis benar-benar lucu. Selalu suka membujuk orang lain untuk bergabung. Sifat burukmu tak pernah berubah. Kalau begitu, tidak perlu banyak bicara lagi. Adi, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kok cuma segini kekuatannya? Ternyata, waktu telah mengambil sebagian besar kekuatanku. Tapi, untuk menghadapi seorang manusia masih cukup. Tadi dengan satu jarinya, hampir saja aku dihilangkannya. Kalau bukan karena Rian Sutanto telah menyiapkan beberapa cara padaku, mungkin. Kekuatan Agus Saputra terlalu mengerikan. Adi, kita harus bagaimana? Perjalanan jauh dimulai dengan langkah pertama. Aku tidak percaya. Dia tidak punya kelemahan sama sekali. Agus Saputra, terima seranganku. Adi. Adi. Kali ini aku lihat bagaimana kau menghalanginya. Adi Sutanto, kamu pergi dulu, aku yang akan menghadangnya. Dewi Santoso, kali ini aku tidak akan meninggalkanmu sendirian, Adi Sutanto. Asalkan kamu bisa bertahan hidup, itulah satu-satunya harapanku.
Dewi Santoso, terima kasih karena selama ini kamu masih terus mencariku. Tapi kali ini, aku ingin menghadapinya bersamamu. Kamu baik-baik saja. Inikah Agus Saputra? Kekuatannya benar-benar membuat putus asa. Mau kabur, belum pernah ada yang bisa lolos dari tanganku dengan selamat. Dewi Santoso, maafkan aku gagal melindungimu. Bersamamu, aku mati tanpa penyesalan. Lemah bagai semut, berani-beraninya melawanku, sungguh tidak tahu diri. Kalau kau mau bersujud memohon ampun padaku sekarang, aku akan membiarkanmu hidup. Kau bisa jadi penjaga rumahku. Ini, Kalau begitu aku terpaksa mengakhiri nyawamu. Berhenti. Dedi Setiawan dari wilayah api yang luas hadir. Fajar Kusuma dari dunia pertempuran hadir. Siapa yang berani lancang? Wilayah api yang luas, Dedi Setiawan. Dunia pertempuran, Fajar Kusuma. Mereka adalah petarung yang setara dengan Rian Sutanto. Tak kusangka, di sisa hidupku ini bisa bertemu dengan kalian berdua. Wilayah api yang luas, Dedi Setiawan. Dunia pertempuran, Fajar Kusuma. Aku sama sekali tak pernah mendengar nama kalian. Sepertinya kalian cuma orang-orang tak dikenal. Kau adalah Adi Sutanto yang disebut Rian Sutanto itu ya? Di usia muda kemampuanmu sudah luar biasa. Mungkin nanti kau punya kesempatan sejajar dengan kami. Terlalu berlebihan, Tuan Dedi. Selanjutnya serahkan pada aku dan Fajar Kusuma. Istirahatlah dengan baik. Bangsat kurang ajar, berani-beraninya mengabaikan aku. Suku iblis terkutuk, harus dibasmi. Siapapun yang menyerang manusia pasti akan kami lenyapkan. Kekuatan yang sangat menakutkan. Keduanya jauh melampaui kemampuanku. Kalian berdua memang punya kemampuan, tapi untuk menghadapiku masih belum cukup. Kalau ditambah aku, maaf, hampir terlambat. hormat kepada Bapak Rian. Bapak Rian datang tepat pada waktunya. Mohon ketiga Bapak bekerja sama mengatasi Agus Saputra ini. Hahaha, kira dengan bertiga bekerja sama bisa mengalahkan saya? Benar-benar tidak tahu diri. Apakah kalian tidak tahu siapa saya sebenarnya? Orang-orang yang tidak berguna. Penjahat yang mencari maut. Orang yang sudah mati, masih berani menggonggong di sini? Kurang ajar, berani membicarakan hidup mati saya. Aduh, serahkan nyawamu. Hanya dengan kamu berani membuat keributan di sini? Dengan kami bertiga di sini menjaga, tidak akan membiarkanmu bertindak semaumu. Bagaimana mungkin? Tidak mengerti. Maka kami bertiga akan berbaik hati mengantarmu ke alam baka. Di perjalanan ke alam baka, kamu bisa merenung dengan baik. Kalian bertiga sebenarnya dari mana asalnya? Ternyata kekuatan setiap orang tidak kalah dengan saya. Orang yang akan mati, jangan tanya terlalu banyak. Tundukkan. Urusan di sini sudah selesai. Namun, di dunia yang luas ini, suku iblis yang mulai bergerak masih perlu ditindak. Aku harus kembali ke wilayah api yang luas untuk memimpin situasi di sana. Benar, aku juga harus kembali ke dunia pertempuran. Kami akan pamit dulu. Kami pamit. Kami haturkan salam perpisahan untuk kedua tuan. Tak kusangka, rumah keluarga Sutantoku ternyata memiliki keturunan yang begitu luar biasa. Aku ingin menyerahkan rumah keluarga Sutanto kepadamu untuk kau kelola menggantikanku.
Terima kasih atas perhatian pemimpin rumah. Namun Adi Sutanto tidak memiliki keinginan untuk memimpin suatu wilayah. Saat ini, aku hanya ingin hidup sederhana bersama orang yang kucintai. Benarkah? Benar. Kalau begitu, apakah masih ada keinginan lainmu? Katakanlah, akan kubantu wujudkan semuanya. Memiliki istri yang baik hati seperti ini, apalagi yang kuinginkan? Pemimpin rumah, Adi Sutanto tidak punya permintaan lain. Baiklah, kalau begitu aku akan pamit dulu. Kembali ke rumah keluarga Sutanto untuk memimpin situasi dan sekalian menyelesaikan urusan suku iblis. Adi Sutanto, ingatlah, posisi pemimpin rumah keluarga Sutanto akan selalu tersedia untukmu. Kami haturkan salam perpisahan untuk pemimpin rumah. Kami haturkan salam perpisahan untuk pemimpin rumah. Kak Adi, sekarang kita mau ngapain?